Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sulistianto, CGP Angkatan 6, Kabupaten Lebak. Kali ini akan melakukan wawancara kepada narasumber saya yang sekaligus pimpinan saya di sekolah, Kepala SDN 1 Cipining, Bapak Suheli SPD. Ya. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai. Pada kesempatan ini saya mau mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan, Pak. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin nanti biar saya bisa belajar dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Ya Pak ya? Ya. Tentunya Pak, saya ini kasih pengantar dulu ya Pak, sebentar. Boleh. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan itu seringkali kita dihadapkan kepada dua hal ya Pak. Ada yang disebut dilema etika, ada juga yang disebut dengan bujukan moral. Nah, ketika itu kita dihadapkan kepada dua hal yang dua-duanya sama-sama memiliki nilai kebajikan gitu Pak, nilai kebenaran, itu adalah dilema etika. Dan apabila itu dua hal yang satu benar dan yang satu salah, itu yang disebut bujukan moral. Tentunya saya yakin Bapak pernah mengalami kedua-duanya Pak ya, menghadapi situasi di mana harus memutuskan mengambil keputusan. Nah, dalam wawancara ini saya akan mohon izin ke Bapak untuk menggali pengalaman Bapak ya Pak. Yang pertanyaan pertama Pak, untuk selama Bapak memimpin di sekolah atau pernah sebelumnya, ada nggak Pak contoh kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Sudah, baik Pak ya. Sudah seringkali saya menemukan hal-hal yang seperti itu, antara keputusan yang dihadapkan dengan kesulitan, ya, terutama kepada pimpinan, yaitu keadaan yang dihadapkan pada dua hal yang kedua-duanya mengandung nilai kebenaran dan nilai kebijakan. Contoh salah satu siswa, yaitu kasus siswa yang belum bisa baca. Misalkan satu sisi harus kita naik kelas karena sesuai dengan umur dan kebesaran badannya, di satu sisi lain karena melihat belum mampu untuk membaca. Nah, seperti itu yang bisa kita hadapkan dalam masalah dilema itu. Oh ya baik, berarti Bapak pernah memiliki sebuah keadaan dilema etika ya Pak ya? Betul. Satu siswa yang satu sisi ini dia belum bisa membaca gitu belum Pak bisa ya? membaca. Namun Di sisi lainnya itu memang usianya sudah kelewat, sudah tidak ada temannya lagi di kelasnya gitu. Usianya sudah cukup untuk naik gitu Pak ya? Betul. Sudah. Betul. Baik Bapak, selanjutnya menghadapi situasi seperti itu, apa yang Bapak lakukan atau langkah-langkah apa Pak yang bisa Pertama kita melihat analisis resiko, yaitu lebih bermanfaat mana antara mengikuti aturan dan mana yang mengikuti kebijakan. Kita berkaca pada setiap kegiatan yang telah banyak didapatkan. Itu aja. Baik Pak. Selanjutnya apakah keputusan atau langkah-langkah yang diambil itu pada saat itu efektif Pak? Sangat efektif. Sangat efektif ya Pak ya. Bapak tentunya selama Bapak menghadapi situasi yang seperti itu pastinya punya tantangan ya Pak ya. Iya. Baik itu tantangan dari manapun. Nah, boleh Bapak ceritakan apa saja Pak tantangan dalam sebagai seorang pemimpin dalam mengambil keputusan Pak? Tantangan itu sangat berisiko, yaitu dikala kita menghadapi yang tidak bijak, akhirnya yang berkembang sehingga menjadi bumerang bagi kita. Itu makanya kebijakan sebaik mungkin yaitu melalui bujukan moral, itu untuk penyelesaiannya. Itu aja. Baik Bapak, jadi ada tantangannya Pak kalau kita misalkan tidak mengambil keputusan dengan hati-hati, itu ada resikonya ya Pak? Ada resikonya yang sangat fatal. Iya. Bapak selanjutnya ketika Bapak memutuskan suatu hal yang tadi dilema etika itu, biasanya Bapak perlu waktu khusus Pak atau langsung pada saat itu juga Pak diputuskan?
Kalau masalah itu biasanya tidak menentukan waktu. Ambil secepatnya karena itu merupakan kasus mendesak. Kasus mendesak. Misalkan dalam kasus wali murid, ya misalkan contoh ada seorang wali murid yang datang marah-marah kepada satpam karena anaknya itu tidak dibolehkan masuk di dalam pintu sehingga si orang tua itu marah-marah. Itu akhirnya marah-marah kepada siapa kita ambil dalam penyelesaiannya. Kita ambil orang tuanya karena itu sangat berisiko dan kita redakan di bawah dan dibujuk supaya bisa reda. Itu seperti contohnya. Bapak, dalam beberapa kasus berarti perlu penanganan secara cepat ya Pak ya? Secara cepat, jangan ditunda-tunda untuk menunggu waktu. Baik Bapak. Bapak selanjutnya dalam perihal Bapak mengambil keputusan selama ini, apakah ada pihak-pihak yang dapat membantu ataupun terlibat Pak dalam pengambilan keputusan Bapak itu? Tentu saja perlu terutama kita menghadapi salah satu misalkan dalam mengambil keputusan itu mana yang dianggap kita dipentingkan, misalkan guru atau security. Sebagai pimpinan kita harus bisa memilih dan mana yang dianggap lebih penting itu untuk menyelesaikan masalahnya itu demikian. Baik Bapak, berarti tergantung masalahnya Pak ya? Tergantung masalahnya kita. Ketika ada satu masalah soal keamanan berarti pihak-pihak yang berkaitan dengan itu selalu Bapak libatkan ya? Betul. Bapak, selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak. Apakah ada pesan-pesan dari Bapak atau pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman yang Bapak sudah alami terkait pengambilan keputusan? Sebagai pemimpin, pembelajaran untuk mengambil keputusan itu kita dihadapkan dengan memberikan contoh yang baik, yang bijak, ya sehingga dalam perkembangannya tidak melebar, gitu cepat selesai. Nah, terus tidak menunggu lama. Setiap ada kasus-kasus itu segera laksanakan dan diambil mana yang lebih yang dikatakan kata kuncinya itu segera supaya bisa terjadi keredaan atau kedamaian, kenyamanan di dalam sekolah seperti itu. Alhamdulillah saya dapat banyak pelajaran nih dari Bapak selaku pimpinan. Salah satunya tadi yang Bapak sampaikan adalah penanganan secara segera Pak ya, jangan dibiarkan. Karena akan menimbulkan masalah baru mungkin Pak nantinya. Baik Bapak, terima kasih banyak, ini saya sangat senang sekali bisa mewawancarai Bapak dan banyak sekali hal-hal yang bisa saya pelajari dan saya menjadi pembelajaran buat saya Pak ke depannya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan pimpinan saya, Kepala SDN 1 Cipining, berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Sulistianto, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lebak. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai seorang narasumber, seorang kepala sekolah di lingkungan Kecamatan Curug Bitung. Di hadapan saya sudah ada Kepala SDN 2 Cipining, Bapak Muksin SPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Mohon izin ya Bapak ya, saya mau mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Langsung aja Pak ya, ya Pak ya. Bapak sebelumnya ini pengantar dulu dari saya Pak, bahwa yang saya pelajari dari modul CGP, pengambilan keputusan seorang pemimpin itu kadang dihadapkan dengan dua hal Pak. Yang pertama ada dilema etika dan rujukan moral. Di mana dilema etika itu seorang pemimpin dihadapkan kepada dua hal atau dua kondisi pilihan yang keduanya sama-sama memiliki nilai kebenaran, baik itu secara regulasi maupun kemanusiaan gitu Pak ya, dan lain-lain. Dan ada juga yang namanya bujukan moral Pak. Bujukan moral itu di mana seorang pemimpin dihadapkan pada kondisi dua pilihan, di mana yang satu memiliki nilai kebenaran dan yang satu lagi salah gitu Pak ya. Nah, nanti kita akan menggali pengalaman Bapak terkait yang lebih kepada dilema etikanya Pak ya. Nah, walaupun dua-duanya sama-sama memberikan keputusan. Bapak, tentunya Bapak sudah sangat pengalaman sekali menjadi kepala sekolah ya Pak ya, sudah lama.
Pernah nggak Bapak mengalami atau merasakan kondisi di mana Bapak menghadapi suatu dilema etika, Pak? Baik, terima kasih atas kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sedikitnya secara pribadi dan kapasitasnya selaku Kepala SD Negeri 2 Cipining, Kecamatan Curibitu, bisa sedikit memberikan pengalaman yang sudah dilakukan yaitu di SD Negeri 2 Cipining. Terkait tadi yang menjadikan adalah kasus kasus di sekolah ini yang memang membutuhkan sebuah keputusan yang dilematis dilematis. Baik itu yang dialami oleh siswa, kemudian juga oleh guru itu seringkali memang terjadi hal yang dihadapkan kepada dua posisi tersebut. Selama di sini mungkin selama saya menjadi kepala sekolah, seringkali memang beberapa kasus yang terjadi dan memang yang sangat menjadi sampai sekarang juga tidak itu di antaranya memang yang pernah terjadi itu adalah kejadian atau kasus yang menimpa terhadap siswa kita dulu pernah terjadi yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Kebetulan pada saat itu mereka dia sudah menduduki di kelas 6 kelas 6 dan hanya tinggal kurang lebih 3 mingguan lagi itu kepada pelaksanaan ujian Nah kebetulan itu kan kita dihadapkan dengan sebuah dilema di mana siswa tersebut karena adanya mungkin kurang pengawasan dari orang tua dan lain-lain terjadi sebuah hal yang sangat tidak harapkan dengan adanya hubungan seorang remaja dengan salah satu remaja lainnya sehingga menimbulkan hal-hal yang sangat kita tidak harapkan sehingga katakanlah siswa tersebut mengalami hal yang memang menimbulkan depresi bagi dirinya juga, depresi juga sama orang tuanya. Nah sementara kita di sekolah juga kan secara aturan pendidikan juga menerapkan aturan-aturan yang berlaku baik yang secara langsung dari dinas pendidikan ataupun dari aturan sekolah itu juga menerapkan di mana kita harus menerapkan kedisiplinan. Nah untuk mengambil keputusan tersebut bagaimana ini anak apakah ini harus diopkan kan diberhentikan kan tidak mungkin, kemudian dilanjutkan juga anak tersebut akan berdampak kepada yang lainnya mungkin pada yang lainnya sehingga mungkin ada pemahaman kalau kita lanjutkan mengikuti ujian kepada yang lain berimbas yang begitu juga bisa lolos bisa lancar tidak terjadi masalah apa-apa. Nah ini kan perlu pertimbangan juga lagi. Hanya itu diantaranya pengalaman yang pernah terjadi diantaranya itu. Tapi untuk memutuskan bagaimana siswa tersebut apakah dilanjutkan sekolah mengikuti ujian atau diberhentikan itu diantara kasus yang Baik Bapak, luar biasa sekali kasusnya Pak. Jadi ini pernah terjadi pada siswa di mana siswa tersebut bersinggungan dengan aturan sekolah ya Pak ya? Iya. Jadi sini yang berbenturan adalah antara rasa keadilan dengan juga kasih sayang atau kasihan kepada murid tersebut. Selanjutnya Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat itu dalam mengambil keputusan? Kalau ada langkah-langkahnya Pak, boleh diceritakan Pak. Dari pengalaman tersebut untuk mengambil keputusan tersebut memang sangat sulit kita tidak bisa langsung memutuskan secara pribadi atau secara ego. Tentunya ini ada beberapa hal yang kita tempuh. Di antaranya paling tidak kita akan mencari informasi yang jelas dari informasi atau data-data yang akurat dari keluarganya, kemudian dari lingkungan setempat, para tokoh, termasuk dengan yang bersangkutannya. Kita cari dulu informasi atau data-data yang bersangkutan. Diadakan pendekatan pada yang bersangkutan dan para tokoh masyarakat. Jadi Bapak berusaha untuk mencari data dulu Pak ya? Ya, mencari data dulu yang jelasnya seperti apa kronologisnya. Pada saat itu apakah langkah Bapak tersebut efektif Pak untuk menyelesaikan kasus itu waktu itu? Saya rasa pada saat itu yang saya lakukan memang dipandang efektif karena kita juga kan ketika mengambil keputusan harus juga dipikirkan dampak yang akan terjadi baik itu terhadap
yang bersangkutan, kemudian dampak terhadap dunia kita di dunia sekolah gitu ya. Itu dampaknya yang negatif itu yang perlu kita pertimbangkan. Dan langkah-langkah itu menurut hemat saya sangat bagus lah gitu. Kita mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak yang kita butuhkan. Berarti langkah yang sudah Bapak lakukan pada saat itu ternyata efektif ya Pak, menyelesaikan jalan yang terbaik ya Pak ya. Bapak tentunya Pak selama menjadi pemimpin dan menghadapi situasi dilema etika tersebut, pastinya Bapak menemukan tantangan-tantangan Pak. Kalau ada boleh diceritakan Pak tantangan apa saja Pak? Memang betul pada saat kita akan melakukan atau memberikan sebuah keputusan itu banyak sekali tantangannya gitu ya. Sehingga kalau dikategorikan sampai gitu ya kita mendengar atau isu-isu yang masuk baik kepada rekan kita, terhadap guru, kemudian kepada sekolah, bahkan kepada anak yang bersangkutan juga ya, itu tantangan kita. Yang jelas segala sesuatu itu memang pasti ada tantangan. Intinya kita bagaimana untuk menyikapi sebuah tantangan itu, langkah atau cara-caranya paling tidak kita bisa bisa menegaskan ketika kita akan memberikan sebuah keputusan itu, keputusan kita ambil dasarnya apa, pertimbangannya apa, kita paling tidak bisa menjelaskan kepada yang mempertanyakan kepada kita. Baik Bapak, alhamdulillah. Jadi Bapak ketika mengambil keputusan itu berdasarkan ada dasar-dasarnya Pak ya, dan juga dibutuhkan komunikasi yang baik ya Pak saat menyampaikan keputusan tersebut. Selanjutnya Pak, pertanyaannya apakah dalam kasus-kasus tadi Bapak apakah memiliki waktu tertentu untuk memutuskan atau langsung di tempat aja Pak? Pada saat pengambilan keputusan tentunya apalagi ini kasus yang dipandang perlu waktu yang sangat banyak gitu ya, tidak bisa melakukan pada saat itu juga. Tentunya kita pada saat itu yang saya ambil waktu yang memang terpisah gitu ya, terpisah karena tidak cukup hanya sebatas waktu di sekolah saja, perlu kita koordinasi dengan warga masyarakat, dengan pihak-pihak yang terkait, termasuk juga pihak kita ya di dunia pendidikan, mungkin kepada kepala dinas, kepada rekan-rekan mitra kita di K3S atau KKG gitu ya, kita perlu masukan-masukan dari rekan-rekan. Itu perlu waktu yang di luar pada saat itu Bapak dalam kasus yang tadi Bapak ceritakan itu memerlukan waktu khusus ya Pak ya. Ya. Dalam rentang waktu itu Bapak melibatkan berbagai pihak ya Pak ya. Betul. Bapak terima kasih atas wawancara ini. Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir, boleh Pak pesan-pesan kepada yang generasi selanjutnya ini dari pengalaman-pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan. Jika ada pesan-pesan Pak silakan. Baik, terima kasih. Kalau mungkin bisa diterima sebatas berbagi pengalaman aja ya sebagai kesan dan kesannya dari memang beberapa kasus dan diantaranya kasus tadi yang pernah dialami di sini. Mungkin pesannya kepada para generasi muda, ketika kita mengambil keputusan tentunya kita tidak mengedepankan ego kita pribadi, dan pastinya diperlukan dari teman-teman sejawat kita gitu ya, pihak-pihak terkait, baik itu pihak kedinasan, pihak dari masyarakat atau dari juga lingkungan setempat gitu yang berkaitan dengan mungkin agama atau budaya. Nah, itu juga perlu kita kita koordinir untuk sebuah keputusan tersebut. Artinya kita tidak tidak langsung harus begini gitu kan. Paling tidak ya itulah tadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengambilan keputusan. Dan mudah-mudahan dari pengalaman tadi bisa menjadi acuan dan yang baiknya mungkin bisa diambil, dan yang mungkin dipandang kurang baik ya jangan dipakai, karena sebuah kasus itu dalam penjelasannya pastinya akan berbeda gitu. Saya mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas wawancara ini. Saya banyak sekali mendapatkan sudut pandang ini dari Bapak, sangat baik sekali dalam mengambil keputusan. Sekali lagi saya sangat senang bisa bertemu Bapak, bisa sama-sama. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikianlah wawancara saya bersama Kepala SDN 2 Cipining terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.